Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randian Cayo dan teman saya Ishak Motarudin. Di sini saya akan memperjelaskan proposal kami, penelitian kami yang berjudul prediksi jumlah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode backpropagation. Untuk di bab satunya, saya akan menjelaskan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Penduduk merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Sanggau sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat memiliki dinamika jumlah penduduk yang terus berubah setiap tahunnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan kebijakan pemerintah. Informasi mengenai jumlah penduduk, baik secara total maupun berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk mendukung perencanaan kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan pengembangan ekonomi daerah. Namun, pengumpulan data jumlah penduduk seringkali membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu memprediksi jumlah penduduk secara akurat dengan menggunakan data histrosis yang telah tersedia. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan metode machine learning, khususnya jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network (ANN). Metode backpropagation yang merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, prediksi, dan klarifikasi. Metode ini memiliki kemampuan untuk belajar dari data histrosis dan menghasilkan model prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan memanfaatkan data histrosis jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, metode backpropagation dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa mendatang, sehingga membantu pemerintah daerah dalam pengembalian keputusan yang lebih efektif. Penelitian ini berfokus pada prediksi jumlah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan metode backpropagation. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Untuk 1.2 rumusan masalah. Kami berdua merumuskan masalah dengan berbagai 3 permasalahan. Yang pertama ialah bagaimana membangun model prediksi jumlah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode backpropagation. Untuk yang kedua, seberapa akurat model prediksi yang dihasilkan dibandingkan dengan aktual. Untuk yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja model prediksi. Selanjutnya 1.3 batasan masalah. Di sini kami berdua ada 6 batasan masalah. Yang pertama itu data yang digunakan adalah BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau 2023. Statistik Kabupaten Sanggau sumber utama data demografi Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, metode yang digunakan adalah jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Yang ketiga, parameter evaluasi model meliputi mean square error atau MSE dan mean absolute error MAE. Yang keempat, data akan diolah dalam format yang kompatibel dengan Python seperti CSV atau Excel menggunakan library seperti Pandas. Yang kelima, dataset yang digunakan berfokus pada data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau saja, tanpa memperluas analisis ke wilayah atau negara lain.
Yang keenam, seluruh proses mulai dari processing data, pelatihan model, evaluasi hingga visualisasi akan dilakukan menggunakan bahasa programan Python. Selanjutnya, 1.4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model prediksi jumlah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin dengan metode backpropagation. Yang kedua, menganalisis tingkat akurasi model prediksi terhadap data aktual jumlah penduduk. Yang ketiga, mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi kinerja model untuk meningkatkan hasil prediksi. Selanjutnya, 1.5 manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini tercakup ada dua. Yang pertama teoritis dan yang kedua praktis. Untuk yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis menambah literatur dan referensi dalam bidang teknologi prediksi berbasis jaringan saraf tiruan, khususnya penggunaan metode backpropagation untuk analisis data populasi. Memberikan pemahaman tentang implementasi algoritma backpropagation dalam memprediksi data jumlah penduduk yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang lainnya. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, bagi pemerintah daerah, membantu pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memprediksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin secara akurat, yang dapat menjadi dasar dan perencanaan kebijakan, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Memberikan wawasan tentang tren demografi yang dapat dimanfaatkan untuk alokasi sumber daya daerah secara lebih efisien. Yang B, bagi akademisi dan penelitian, menjadi bahan kajian untuk penelitian lanjutan dalam bidang teknologi prediksi khususnya terkait pengelolaan dan populasi pengembangan lebih lanjut dari model jaringan saraf tiruan untuk memprediksi data yang lebih kompleks. Yang C, bagi masyarakat umum, memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sanggau yang dapat menjadi acuan untuk berbagai kebutuhan informasi. Selanjutnya ialah 1.6 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network untuk memprediksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode backpropagation. Selanjutnya 1.7 sistematika penulisan. Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematis penulisan dalam laporan ini. Untuk selanjutnya itu kita akan lanjut di bab 2, landasan teori. Pertama 2.1 tinjauan pustaka. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam pemrosesan informasi untuk mengenali pola dan membuat prediksi berbasis data historis. JST dengan algoritma backpropagation memiliki kemampuan untuk memodelkan hubungan kompleks antara variabel input dan output melalui pembelajaran daerah atau surface learning. Berikut ini adalah penelitian dari jurnal. Yang pertama itu ialah penelitian dari Agustin Apsari Wahyu Kutarini 2024. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dokumentasi mengambil data dari pusat statistik berapa jumlah penduduk kota Semarang. Hasilnya, penelitian ini bertujuan memprediksi jumlah penduduk kota Semarang menggunakan metode backpropagation neural network. Yang kedua, Michael Adiputra 2020. Metodenya
mensimulasi proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Untuk hasil pelatih menunjukkan bahwa model ini mampu memprediksi jumlah penduduk dengan cukup akurat berdasarkan data input tahun sebelumnya. Yang ketiga, Adi Widya Dharma 2022. Metodenya, parameter yang digunakan dalam metode ini adalah back progression meliputi 3 neuron input. Untuk hasilnya menunjukkan kinerja terbaik dengan validasi korelasi. Selanjutnya ialah 2.2 jaringan saraf tiruan atau atypical neural network. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Untuk keunggulan JST terletak pada kemampuan untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Untuk gambar 2.1, model arsitektur back progression neural network jaringan saraf tiruan. Untuk selanjutnya ialah 2.3 dilanjutkan oleh Ishak Mutarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian dari Andian Cahyo, yaitu 2.3. Metode backpropagation. Backpropagation adalah salah satu algoritma pembelajaran JST yang paling populer, khususnya untuk tugas prediksi dan klasifikasi. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip propagasi kebalikan kesalahan balik, backward propagation of error, untuk memperbaiki bobot jaringan. Proses utama dalam metode backpropagation meliputi yang pertama, forward propagation, yaitu menghitung keluaran jaringan berdasarkan input yang diberikan. Yang kedua, backward propagation, menghitung kesalahan antara keluaran prediksi dengan nilai target, kemudian mengoreksi bobot melalui propagasi balik. Ketiga, pembaruan bobot menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent untuk memperbarui bobot berdasarkan error yang telah dihitung. Selanjutnya 2.4, prediksi jumlah penduduk, yaitu adalah proses memperkirakan jumlah populasi di masa depan berdasarkan data historis. Data demografi seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan jenis kelamin yang sering digunakan sebagai variabel input dalam model prediksi. Prediksi ini penting untuk mendukung perencanaan kebijakan publik, mengolah sumber daya, dan pengembangan ekonomi daerah. Selanjutnya 2.5, yaitu parameter evaluasi model. Evaluasi model prediksi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model yang dapat dihasilkan dengan akurat. Yaitu di parameter evaluasi ada yang namanya mean squared error atau singkatannya MSI. Yaitu MSI mengukur data kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Yaitu di dalamnya ada interpretasi. Semakin kecil nilai MSI, semakin baik model dalam melakukan prediksi. Nilai MSI yang besar menunjukkan bahwa model yang menghasilkan banyak kesalahan dalam prediksi. Yaitu yang kedua, mean absolute error atau disingkat MAI. MAI mengukur rata-rata nilai absolut dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Interpretasinya, May menunjukkan rata-rata besaran kesalahan model dalam satuan yang sama dengan data. Semakin kecil May, semakin akurat model. Dan yang terakhir adalah convention determinasi atau R2 score. R2R atau UR2 mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam data aktual. Interferensi ini berkisarkan antara 0 hingga 1 di antara nilai
mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik dalam menjelaskan data. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa model kurang mampu menangkap pola data. Selanjutnya, 2.6 Python dalam penelitian prediksi. Python digunakan untuk membangun dan mengimplementasi model prediksi menggunakan algoritma backpropagation pada jaringan saraf tiruan, yaitu fungsi dari Python itu sendiri. Yang pertama adalah processing data, pelatihan model, evaluasi model, dan visualisasi. Yaitu fungsi-fungsinya yang pertama adalah processing data, yaitu untuk menggunakan pandas untuk pembersihan dan memproses data. Yang kedua, pelatihan model dengan menggunakan scikit-learn untuk random forest dan TensorFlow atau keras untuk neural network. Sedangkan evaluasi model untuk menyediakan berbagai metrik untuk mengevaluasi model seperti MSE, MAI, dan R2 menggunakan fungsi bawaan dari scikit-learn. Yang terakhir, visualisasi, yaitu hasil dari model yang dapat divisualisasikan dengan mudah menggunakan matplotlib atau Seqborn untuk membantu analisis dan interpretasi hasil. Yaitu bab ketiga. Penelitian ini menggunakan kuantitatif yang menggunakan metode prediksi berbasis jaringan saraf tiruan, yaitu Artificial Neural Network atau disingkat ANN dengan algoritma backpropagation. Model ini dipilih karena memiliki kemampuan tinggi dalam memodelkan data non-linear dan mengidentifikasi pola kompleks dari data historis jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Ini gambar dari metode penelitian yang dimulai dari mengidentifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, alat dan bahan penelitian, implementasi model menggunakan Python, validasi dan evaluasi, dan selesai. Selanjutnya, 3.1 Identifikasi masalah. Fokus dalam penelitian ini berfokus pada tantangan dalam memprediksi jumlah penduduk di Kabupaten Sandalau secara akurat. Perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi dari berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi menciptakan ketidakpastian yang menyulitkan perencanaan kebijakan daerah. Selain itu, keterbatasan kualitas dan kelengkapan data historis dapat mempengaruhi keakurat prediksi. Sementara metode konvensional seringkali tidak mampu menangkap pola kompleks dalam data. Pemanfaatan teknologi berbasis jaringan saraf tiruan (ANN) dengan algoritma backpropagation diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini, terutama karena minimnya implementasi teknologi serupa di tingkat daerah. Dan selanjutnya, 3.2 Studi literatur. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta memahami berbagai pendekatan dan metode yang telah digunakan dalam memprediksi jumlah penduduk. Menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST dengan algoritma backpropagation. Kajian ini mencakup konsep dasar JST, metode backpropagation, serta penelitian-penelitian terdahulu relevan. Selanjutnya 3.3 yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa sistematis untuk memastikan kualitas dan validasi informasi yang digunakan. Yaitu yang pertama, ada data statistik demografi yang diunduh langsung dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sanggau. Setelah itu, data diperoleh, dilakukan proses validasi untuk memeriksa akurasi dan kelengkapan, termasuk pengecekan adanya nilai yang hilang atau inkonsistensi dalam dataset. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam model prediksi bebas dari kesalahan dan siap untuk dianalisis.
Selanjutnya, data tersebut ditransformasi ke dalam format yang compatible seperti JSP atau Excel agar dapat diproses dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Proses ini melibatkan pengorganisasian data dalam struktur tabular yang sesuai dengan kebutuhan analisis jaringan saraf tiruan, sehingga memudahkan proses pemodelan dan visualisasi hasil prediksi. Yang keempat, perancangan sistem. Perancang sistem di sini, yang pertama ada mulai pengumpulan data set, pre-processing data, data latih atau training. Setelah itu perancangan dan pemilihan arsitektur jaringan. Dan di sini di sebelah kanannya ada data uji atau testing, proses pengujian testing pada backpropagation, analisa dan evaluasi, dan selanjutnya validasi akurasi atau MSA, dan selesai. Yaitu gambar diagram dari perancangan sistem. Setelah pengumpulan data di sini, data yang digunakan adalah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan dari kelamin. Diambil dari sumber resmi Badan Pusat Statistik. Yang kedua, pra-pemprosesan data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diproses untuk memastikan kualitas agar sesuai untuk pelatihan model. Yaitu prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah menormalisasikan data. Data yang dinormalisasi agar berada dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1, untuk meningkatkan efisiensi pelatihan jaringan saraf. Yang terakhir adalah pembersihan data, menangani nilai-nilai yang hilang atau missing values atau outlier, serta memastikan konsistensi data. Itu selanjutnya pembagian dataset. Dataset dibagi menjadi data latih atau training set dan data uji atau testing set dengan perbandingan misalnya 80 per dibagi 20. Model dilatih dengan data latih untuk mempelajari pola, yaitu diuji dengan data uji untuk mengevaluasi performanya. Yang keempat, perancangan dan pemilihan arsitektur jaringan. Perancangan jaringan backpropagation dilakukan untuk menentukan struktur arsitektur jaringan, yaitu jumlah neuron di lapisan masukan, yaitu input layer, dan lapisan tersembunyi hidden layer, dan lapisan keluaran output layer. Yang kedua itulah fungsi aktivasi yang digunakan seperti sigmoid dan reload. Ketiga, parameter perlatihan seperti learning rate, momentum, dan jumlah iterasi opsus. Keempat, algoritma optimasi untuk minimalkan kesalahan jaringan. Kelima, yaitu melakukan training. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data latih itu sendiri untuk mempengaruhi bobot berdasarkan nilai kesalahan error yang dihitung dari hasil keluaran jaringan dibanding dengan target sebenarnya. Yang keenam, pengujian model atau testing. Setelah model dilatih, data uji yang digunakan untuk mengukur performa model. Tahap ini bertujuan untuk kemampuan generalisasi model terhadap data yang baru yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Selanjutnya yang ketujuh, analisis dan evaluasi hasil. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengatur akurasi model. Selanjutnya 8, validasi akurasi. Akurasi model dihitung menggunakan mean squared error atau MSE yang didefinisikan dengan rumus pada gambar di bawah ini, yaitu MSE sama dengan 1 per N, N per I sama dengan 1 dalam kurung nilai aktual kurang nilai prediksi. Semakin kecil MSI, semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Yaitu selanjutnya 3.5. Alat dan bahan penelitian yang ini dilakukan menggunakan perangkat keras laptop atau komputer dengan spesifikasi minimal prosesor Intel i5
RAM 8 GB dan GPU. Itu sebagai opsional. Perangkat lunak yang digunakan juga yaitu ada yang namanya Python, pustaka pendukung seperti NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Alat visualisasinya seperti Matplotlib dan Seaborn. Selanjutnya 3.6 implementasi model menggunakan Python. Penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan berbagai library untuk memudahkan pengolahan data, pembuatan model, dan evaluasi hasil. Proses implementasi ini terdiri dari beberapa tahapan penting, mulai dari inisialisasi model hingga visualisasi hasil. Berikut adalah langkah-langkah implementasi secara rinci. Inisialisasi model. Tahap pertama dalam menginisialisasi model JST dengan menggunakan library TensorFlow dan Hard. Model digunakan berdasarkan arsitektur yang telah dirancang, yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya, latihan model dilatih untuk menggunakan data yang latih melalui proses processing. Proses latihannya melibatkan forward propagation, back propagation, dan penyesuaian bobot menggunakan metode gradient descent. Selanjutnya, evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji untuk bertujuan membandingkan hasil prediksi model dengan data aktual. Terakhir, visualisasi hasil untuk memudahkan interpretasi hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual dalam bentuk grafik. Library seperti Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi. Yang ketujuh, validasi dan evaluasi. Hasil prediksi dari evaluasi dengan MSE sebagai ukuran utama kesalahan prediksi. Nilai MSE digunakan untuk memvalidasi keakuratan model operation yang telah dikembangkan. Baiklah, dari penjelasan bab 3 sudah selesai. Saya akan kembalikan ke Rahadian Cahyo. Baiklah Ishak, sekian dari saya. Terima kasih untuk Ishak. Baiklah, saya lanjutkan untuk selanjutnya ialah beginilah presentasi kami berdua mengenai prediksi jumlah penduduk Kabupaten Sanggau berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode back propagation untuk tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan. Kalau ada perkataan salah dari kami berdua, mohon dimaafkan. Izin saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.